Shalom. Apa kabar, Bro? Baik sekali, Bro. Puji Tuhan. Apa kabarnya, Bro? Amazing, amazing. Shalom, Sis Poppy. Shalom, Pak Shalom. Jonathan. Shalom, Ibu Nita. Wow, luar biasa. Ya. Happy banget nih bisa Iki live bareng. Iya, puji Tuhan. Ya, senang sekali nih, Bro. Happy banget bisa live bareng lagi. Dan sepertinya sudah banyak juga orang yang antusias banget dengan topik hari Iya. ini. Banyak Karena yang topiknya hot banget nih. Tarik pasangan hidup. Wah. Dan itu nanti sharing yang dari Bro sama Sis pasti sudah dinanti-nantikan tuh. Wah, terbalik loh dari Bro sama Sis yang dari nanti. Iya. Yang masih single-single ini, aduh, ayo udah apa nih gitu, udah mencatat mungkin mereka. Ada yang nyatat, ada yang merekam loh, Bro. Iya. Kita doa dulu, Bro. Boleh, silakan, Bro. Ya, Bro, yang kita doa ya. Ya, Bro. Ya. Oke, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah, kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ngobrol-ngobrol santai bersama, dan khususnya hari ini kami mau belajar cara cari pasangan hidup yang dari Tuhan. Kami percaya ada hikmat dari Tuhan, ada inspirasi yang akan diimpartasikan, dan kami percaya Tuhan akan menuntun hidup setiap jomblo yang mengikuti siaran ini, dan Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan pasangan hidup yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Alright. Amin. Ya. So, bagaimana kita bukanya ini, Bro? Up to you. Siapa duluan cerita? Bro duluan cerita? Gimana? Cerita pengalaman atau cerita apa nih? Oh, kalau saya ceritanya dari sisi orang yang sudah putus asa, Bro. Mungkin kalau Pak Jo dengan Ibu Nita lebih mulus. Cerita Bro sama Sis yang lebih heboh deh. karena kita ini ya cara cari jodohnya itu benar-benar berbeda. Gitu. Ya. Kita very early in our life, gitu. Kita ini bahkan menikahnya muda banget nih. Dan kemudian kalian berbeda sekali, caranya bertemu juga berbeda, gitu. Jadi terserah. Ya, Bro Gideon, Sis Poppy, teman-teman ini akan melihat dari dua sisi. Ya, setuju. Seperti bumi dan langit. Karena dari Bro Gideon dan Sis Poppy, bagaimana Tuhan pertemukan, bagaimana prosesnya. Juga teman-teman akan lihat nanti cerita dari saya dengan Pak Jo, bagaimana kami ketemunya, prosesnya. Saudara akan melihat bagaimana bumi dan langitnya, tetapi karena tujuannya sama, Tuhannya sama, ketemunya juga orang-orang yang terbaik ya Bro ya. Jadi ada yang seperti itu yang caranya, prosesnya panjang nih. Tapi mungkin ada seperti Bro sama Sis yang jalan tol. Jalan tol sih enggak sih, nerobos. Ini teman-teman lebih pengen denger yang jalan tol atau yang prosesnya panjang? Ayo, ini yang mana ini? Jalan tol, Bro. Jalan. Kalau jalan tolnya enggak juga sih, Bro, Sis, tapi nerobos, nerabas semua habis. Sudah langsung dijawab jalan tol katanya. Oh, mau jalan tol. Nanti kami ini. Silakan Bro. Oke. Kalau cerita dari saya, sebenarnya kalau dari saya sih udah banyak yang dengar, cuman ada mungkin beberapa hal yang belum pernah didengar oleh banyak orang. Ya mungkin salah satu diantaranya memang kalau mencari jodoh itu ya memang butuh yang seingat saya beberapa hal yang penting itu nomor satu itu doa dari hamba-hamba Tuhan.
Karena seingat saya dulu, kita sama-sama ke Eropa ya bro ya. Kemarin itu ke Israel ya sama-sama. Dan waktu kita pergi sama-sama itu, saya sudah 5 tahun lebih jomblo. Ya, dan udah banyak lah beredar hal-hal yang kata-kata aneh, miring, sampai ada orang bilang itu si Gideon itu bukan karena dia tidak menikah, bukan karena dia tidak ada perempuan yang suka sama dia, tetapi karena dia suka sama laki-laki, katanya gitu. Aduh. Hari ini untuk pertama kalinya di clear up ya bro ya? Iya, di clear up, udah 4 Sudah anak, satu. berarti ya Sudah itu nggak satu. benar gitu. Bukan cuma nikah aja, anaknya aja berapa tuh? Jadi sudah sah, ya itu nggak benar gitu. Jadi waktu kita pergi ke sana itu, saya ingat itu saya datang sama Pak Obaja, Tanto Setiawan, ayahnya bapaknya bro. Saya bilang sama bapak, Om, saya mau minta tolong didoakan supaya bisa dapat jodoh. Dan waktu itu Pak Obaja nantang saya, dia bilang, kamu percaya kalau saya doakan itu tahun depan kamu nikah? Nah saya udah, iya betul, dia bilang gitu. Wah. Saya terus terang waktu itu saya juga udah minta doa sama banyak orang. Saya sudah usaha sendiri juga 5 tahun nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini tahun depan ditantang nikah. Lalu saya diem, Pak Obaja nyambung. Saya nggak ingat saya kapan, tetapi bilang ada pasangan yang baru nikah seperti ini juga. Dia didoakan, tahun depan dia nikah. Sekarang kamu percaya Yesus yang sama itu bisa buat sama kamu? Wah, saya pikir kalau udah ada bukti ini, saya juga mau gitu kan. Saya percaya Om. Saya percaya. Oke, kalau gitu nanti tunggu di Kana. Yang saya nggak tahu itu kalau bro ingat kemarin kita di Kana itu saya didoakan sendirian, semua orang ngajuin tangannya sama saya begini kan. Semua, dan bukan hanya satu kelompok kita, tapi kelompok-kelompok lain juga yang kebetulan ada di gereja itu juga ikut ngarakan tangannya. Tak kirain mungkin saya orang narkobaan. Jadi, tapi itu memang luar biasa. Kita kan pulangnya Desember ya bro, kemarin. Pokoknya akhir tahun ya bro ya. Akhir tahun. Kan saya ketemunya sama Popi gempa Jogja ya Maya? Ya, gempa Jogja. Bulan Februari ya. Bulan Februari itu. Bulan tahun Februari ya. 2006. Jadi memang Ya. jadi memang itu kuasa doa itu luar biasa. Jadi kalau dari saya yang pertama itu bagaimana mendapatkan jodoh yang benar dari Tuhan itu tetap doa. Jadi doa pribadi, doa hamba-hamba Tuhan, doa dari orang tua, doa dari ada semua anak-anak Tuhan. Itu penting kalau dari pengalaman saya, dan memang terbukti loh, kan terbukti. jadi saya puji Tuhan ya. Dan juga kalau saya pikir juga ya, dalam mencari jodoh ini ya bro ya, terus terang juga nggak bisa sendirian ya, karena saya sudah usahakan sendirian. Dalam arti kata ya, saya dulu berpikir kalau dibilang jelek-jelek banget nggak juga lah, boleh dibilang ganteng ya. Sebenarnya belum botak, waktu itu belum botak. saya doakan Tuhan, tolonglah dapat istri itu sebelum botak, karena tanda-tandanya sudah menunjukkan. Saya mau nikah sebelum botak. Tapi sis Popi nggak nyesel kan? Sis Popi nggak nyesel kan? Enggak. Itu sudah diurus duluan bro. Saya sudah bilang sama dia, nanti kalau aku botak kamu masih suka sama aku enggak? Oh, enggak. Enggak ada masalah. Kepalanya nggak Rambut gitu. palsu banyak bro. Tapi berarti poin yang pertama yang harus teman-teman semua tahu ya bro ya, kuasa doa ya. Jadi Iya, dimulai dari yang pertama, kitanya kepingin dulu ya. Jadi memang Ya, ada kerinduan dari merindukan. hati ya. Iya. Merindukan sampai hampir putus asa. Ya. Karena ada banyak teman-teman juga bro, yang sekalipun memang ini berkata dalam hatinya nggak kepingin. Jadi rupa-rupanya yang pertama memang dari hati dulu ada kerinduan dan dibawa di dalam doa ya bro ya. Iya, Wah. kalau memang nggak ada kerinduan kan saya nggak datang sama Pak Obaja loh sis.
Karena memang ya kita pun tahu kehendak Tuhan itu menikah. Jadi kita ini gini deh. Ada kalau saya melihat banyak anak-anak Tuhan lah, terutama pelayan-pelayan itu, mohon maaf, terus terang, kalau memang bukan panggilan kita nggak usah sok hebat, sok suci untuk tidak menikah. Selibat maksudnya. Selibat ya. Itu selibat itu panggilan. Dan orang yang melakukannya memang diperlengkapi Tuhan untuk itu, gitu. Jadi jangan karena kita gagal, jangan karena kita malu, jangan karena masa lalu kita pernah disakiti, lalu kita katakan kita nggak mau nikah lagi. Itu mencobai Tuhan dan saya rasa nggak pantas diucapkan. Begitu. Atau ada yang lebih hebat lagi gitu alasannya. Yesus sudah mau datang kok katanya. Gitu. Jadi ya, terus terang, memang akhir zaman sudah dimulai sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi yang berikutnya juga saya ingat juga itu loh, bro, sis. Dalam proses mendapatkan jodoh ini nggak bisa sendirian. Gitu. Ya gimana pun butuh teman, gitu ya. Saya ingat kemarin waktu ketemu Poppy, itu bro terutama ya dari keluarga Allah, we have a good time together. Ya saya itu beda dengan pacar-pacar saya dahulu di mana saya itu sendirian gitu ya. Mungkin banyak orang pengen kalau namanya pacaran itu ya berdua aja deh gitu ya. Nah, terus terang ya. Disitulah banyaknya juga godaan, dan di sisi lain juga di situ juga kurangnya pertolongan. Karena manusia ini dua hati yang disatukan itu berbeda. Dan dia butuh teman-teman yang meneguhkan. Itu pengalaman saya. Ya seperti misalnya kemarin kita di Jogja itu bro Jonathan dan juga Mas Yosi juga banyak bantu gitu ya. Jadi ternyata nasihat dari orang yang ada di sekeliling yang cukup mengenal kita itu harus dipertimbangkan ya bro ya. Iya. Tapi juga yang dewasa rohani ya. Yang dewasa rohani. Jadi nasihat dari orang-orang yang di lingkungan yang benar ya bro ya. Betul sis. Jadi gini, ada juga orang yang mungkin seperti saya dulu, semua nasihat orang itu saya terima, saya usahakan lakukan, jadi bingung. Bukan, jadi makanya ada orang bilang kita mesti ambil yang esensi dulu, esensi. Ya, cinta Yesus itu harus. Karena kalau namanya beda kepercayaan, bukan kita tidak bineka tunggal ika. Kalau kita bicara kenegaraan, beda kepercayaan itu bagus. Tapi kalau kita bicara mengenai rumah tangga, itu kita bukan bicara mengenai penyatuan dua orang saja, tetapi juga kita bicara tentang kedepannya, masa depan. Kita bicara mengenai kehidupan, bukan hanya jasmania atau materi, tapi kita juga bicara mengenai kehidupan rohani seseorang. Dan pada akhirnya kita bicara mengenai satu kesatuan yang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga nanti terus selama-lamanya di sorga. Kalau namanya cinta, seperti cinta Kristus, kasih Kristus, dia datang ke dunia supaya nanti di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Kan itu namanya cinta. Jadi bukan hanya di dunia ini saja. Maka yang kalau ada nasihat-nasihat orang itu kita harus tahu yang esensi dulu gitu. Yang esensinya ya dia harus cinta Yesus. Satu, iman. Kita iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya kita harus lihat. Dia harus, kalau dari saya ya, saya harus cinta dia itu dulu. Karena nggak bisa kita menikahi seorang yang dicintai sama bapak kita. Gitu, dia udah punya mama kita, iya gitu ya kan. Jadi maksudnya dia lebih disukain sama orang tua kita karena orang tua kita yang suka. Padahal kitanya nggak suka. Ya, perlu saya ingatkan, zamannya Siti Nurbaya, Siti Nurlela, Siti Nur udah berlalu. Sekarang zamannya Siti si Malu, si Mangunsong. Jadi chemistry-nya harus ada. Era corona nih. Ini new normal udah, jadi dating new normal nih. Iya. Tapi ternyata
ternyata tadi sudah Bro Gideon sudah menjawab banyak pertanyaan netizen. Satu iman, sama-sama cinta Yesus. Itu Iya, no kompromi ya Bro ya. nggak bisa Nggak bisa. No kompromi. kompromi ya, nggak bisa ya. Meskipun kita Iya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu lain perkara ya Bro ya. Tidak lain, Iya. itu kenegaraan. Ini rumah tangga keluarga Munte loh, itu maksudnya. Ini rumah tangga keluarga Setiawan gitu. Bukan Iya, Indonesia. Iya. oke, Nah, oke, oke. nah, kalau Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita ya kita harus iman ketuhanan yang Maha Esa gitu kira-kira lah. Ya jadi kemudian kan bro, saya rasa yang kedua itu saya yang harus cinta. Karena ini kita bukan kontrak gitu, kontrak 3 hari, lalu nggak suka kita cari yang lebih baik lagi kontraktornya kan begitu kan? Bukan 3 Oh, bulan. Iya, jadi mesti cinta dia. Jadi jangan sampai kita bangun pagi, siapa ini gitu kan? Nah, itu kan bahaya gitu ya, bro ya. Jadi jadi nah ini kalau dengan new normal, Bro, dengan adanya new normal, ini kan teman-teman semua pada tanya nih, Bro, hmm, lah gimana ini? Jangan-jangan chance ketemu jodoh jadi lebih sedikit kan, Bro? oh, udah pasti. Kan masih lockdown, Bro. Kalau pakai Ini cara yang lama. sudah kemarin aja ketemu jodoh susah. Sekarang justru di dalam kondisi seperti ini pada lockdown, nggak bisa ketemu, Bro. Oh, saya tahu. Ini banyak yang aku dapat jodoh yang ikut Instagram live ini. Nah, Iya, amin itu. Iya. Makanya ayo komen. Karena waktu komen namanya kelihatan. nah, Tadi sudah banyak yang ngomong status single. Iya, iya. Betul. Sekaligus komen, saya single and available gitu. harus mendata diri di sini, Bro ya. Betul. Kalau mau cepat langsung domisilinya, misalnya Jakarta gitu, atau Medan, Waduh. jadi langsung tahu. Ini langsung tembak ini ya. Iya. Nah, pertanyaannya, Bro, itu jadi bertanya nih, kalau nggak bisa ketemu, jarak jauh, nggak kenal, terus ketemunya hanya lewat Instagram saja, lewat sosial media saja. Nah, pengalaman Bro Gideon dengan Sis Papi sendiri ketika dating itu. waktu Gitu. pertama mulanya ketemu, nah, bisa diceritakan nih Bro. Saya juga saya mau ceritakan juga mengenai itu tadi pengalaman saya kan jauh ya, kita Iya. jauh, saya di Medan, dia di Jogja. Tapi ini biar saya selesaikan dulu. Kenapa kita butuh teman-teman pada waktu kita bersama-sama menjalin hubungan? Pertama karena memang dalam menjalin hubungan itu tidak mudah, itu pasti. So how expert you are walaupun engkau itu sangat expert dalam berkata-kata, berkomunikasi, sangat expert dalam berteman, kita bicara hati. Dan kalau kita bicara hati, hati itu bisa disakiti. Jadi gak pernah satu saat di mana aja, termasuk di rumah tangga nanti, hati itu selalu senang, gak pernah. Dan pada saat itu you need a shoulder to cry on. Ya, kamu perlu kita perlu orang-orang di mana bukan gosip, bukan mengadu, tetapi orang-orang yang mengerti bagaimana membawa hati kita itu kembali pada tempatnya gitu. Ya, kembali untuk ready to love again, ready to be challenged again gitu ya. Ready untuk bukan untuk disakiti lagi gitu, tetapi dia bisa kembali lagi untuk dapat menjalin hubungan lagi. Nah, saya ingat kemarin itu kita ada beberapa hal. Saya ingat itu betul malam-malam hari Jumat itu. Saya itu waktu itu kita sudah jadian dengan Poppy, tetapi karena ada 1-2 hal, kita itu berantem itu sebenarnya, bro. Dan saya ingat itu malam itu aku lari sama siapa? Itu selesai pelayanan, bro. Sebelum pelayanan kita berantem. Selesai pelayanan tuh saya betul-betul down. Dan sekitar jam 10-an tuh saya telepon, bro. Kalau bro masih ingat. Ya, lalu kemudian saya telepon, karena saya udah nggak tahu buat apa, itu masih di jalan loh itu. Masih di mobil, belum sampai rumah. Saya rasanya nggak pengen pulang rumah. Nah, waktu itu saya telepon bro, dan bro dengan khas bro ya, saya bisa bayangkan waktu itu bro pasti senyum berkata, Shalom bro. Dan waktu bro berkata begitu aja, ini hati sudah beda gitu. Dan kemudian bro tanya, ada apa? Kenapa bro telepon? Saya katakan, aduh saya telepon karena Poppy. Gimana rupanya Poppy? Dan waktu itu saya ingat langsung berubah dia. Dan saya katakan, baik bro. Kenapa bro telepon? Saya telepon karena
saya sangat bahagia bersama Poppy dan saya mau terima kasih sama Bro. Kalau Bro masih ingat malam, ya saya ngomongnya gitu, tapi karena memang you cannot deal with yourself, you cannot deal by your own gitu. Tapi kalau ada orang lain, sahabat, teman, keluarga, orang tua that knows our heart gitu ya, they can bring our heart back to its place gitu ya. Tadinya kalau orang-orang kan gini, kita nggak cari orang curhat, itu bahaya. Kita bukan cari orang untuk gosip, kita bukan cari orang untuk curhat, kita cari orang bukan untuk dipamperin gitu, maksudnya bukan, oh ya kamu yang benar, dia itu yang salah, itu dia memang kurang ajar, dia nggak tahu diri, bukan itu yang kita cari. Kita cari seseorang yang bisa membawa hati kita itu kembali lagi pada tempatnya, ready to love again. Ya, that is the most important thing. Karena if you want to get married, dan kalau nanti kita punya rumah tangga, memang nggak boleh ada pihak ketiga. Tetapi gimana pun orang-orang yang bisa kita temui, di mana kita nggak perlu ngomong apapun tentang rumah tangga kita, tapi mungkin dia nggak tahu, tapi dipakai Tuhan. Nah, this is very important things. When he talks like that ya, ada sesuatu yang dibawakan Tuhan pada kita. So, saya rasa kalau namanya rumah tangga ini nggak bisa sendiri. Kita harus punya pihak ketiga yang baik. Nomor satu pihak ketiga itu tentunya Tuhan Yesus. Kedua Roh Kudus, kan begitu ya. Baru kemudian perlu sahabat-sahabat yang baik. Perlu juga orang-orang yang baik, mungkin orang tua, mungkin juga saudara-saudari sepupu kali, atau mungkin siblings ya. So, that is wonderful ya. That is wonderful, so wonderful. Nah, ini kalau kita cerita jarak jauh tadi, ini Mama dulu yang cerita lah. Saya mau cerita sedikit mengenai dia. Waktu saya nembak Poppy pertama kali itu ditolak mentah-mentah loh, Bro. Ditolak mentah-mentah langsung. Iya. Berarti kalau yang ditolak nggak boleh langsung menyerah ya, Bro ya? Oh, nggak boleh. Orang Indonesia punya lagu Maju Tak Gentar loh. Jadi saya nyanyi ya, maju tak gentar membela yang cinta gitu loh, Bro ya kan. Kalau udah cinta harus maju terus gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang masih single, yang masih belum dapat, salah satu kuncinya lagi nih ya Bro ya, Bro Poppy sampai bisa memenangkan cinta dari Bro Gideon sampai bisa memenangkan cinta dari Sis Poppy ini karena tidak menyerah. Iya. Tidak menyerah karena tahu memang Sis Poppy ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bro ya. Ya, ini penting. Nah, ini penting. Kita nggak boleh nyerah kalau udah tahu itu. Kalau kita nggak nyerah ke tempat yang salah, bahaya gitu. Ya kan, Nah, mesti kalau tahu dengan dulu. teman-teman ini Bro, jarak jauh, terus kemudian mereka nggak bisa langsung ketemu. Yang satu lockdown, sama-sama lockdown. Kondisi masih seperti ini. Apalagi misalkan ketemunya via Instagram, ketemunya via sosial media. Nah, mungkin Bro Gideon dan Sis Poppy bisa menceritakan dulu juga jarak jauh ya Bro ya? Iya betul, jauh kali. Gideon dan Sis Poppy mogok jauh sekali, melewati samudra, melewati gunung dan lembah kan Bro? Nah, apa yang membuat akhirnya kok tetap kalau dari Tuhan bisa jadi juga Bro? Mungkin dari Sis Poppy atau Gideon yang mau sharingkan nih. Saya rasa nanti Poppy ceritakan sebentar, tapi saya mau bilang begini, awalnya itu begini. Saya ditolak mentah-mentah. Dan dia bilang saya ini baru putus dan saya belum siap untuk menjalin hubungan baru. Saya senyum, padahal ya di hati ini susah juga gitu ya. Jadi saya bilang, oke, tapi kamu perlu tahu bagi laki-laki untuk menyatakan isi hatinya juga satu perjuangan. So, begini, kalau memang kamu belum bisa menjalin hubungan baru, tapi hari ini kan aku sudah meriskankan hatiku untuk mengatakan hal-hal yang yang kamu perlu tahu. Bagaimana nanti kalau ketika kamu mau menjalin hubungan lagi, taruhlah aku di tempat yang nomor satu, karena hari ini aku udah mempermalukan diriku sendiri di depan kamu gitu. Dan dia bilang oke, fine. Kuncinya yang cowok harus berani nembak duluan Bro ya.
Nah, sekali Yang lagi sih cowok agak yang harus berani nembak duluan juga ya bro ya. iya dong. Kita cowok kan Iya jangan nunggu dong. cewek. Jangan Ah, nunggu ceweknya ya bro ya. jangan dong. Aduh, Yang tolonglah kalau wanita semua katakan apa? Amin. iya, Gitu kan iya. bro. Ya tolong jangan jangan jadi cowok melawan kodrat gitu loh sis lo. Ya kan? Ah, jadi, Ini semua semua yang ikut ini teman-teman yang mengikuti yang cewek-cewek semua katakan yes. Yes. ya, jadi jadi saya bilang begitu, lalu kemudian saya tanya, nah gimana gitu ya. Kemudian saya bilang, sekali seminggu telepon boleh, kita ini temen ya gitu ya. Kata iya oke, sekali seminggu telepon boleh, dia bilang boleh. Saya agak curang sedikit sih, 2 kali sehari teleponnya, jadi bukan sekali seminggu. Hubungan itu penting, jadi kalau kita mau cerita hubungan itu penting. Nah, kemudian nanti ada caranya yang lain yang saya lakukan, yang mungkin teman-teman laki-laki di sini juga, semua yang mendengarkan bisa lakukan juga. Mudah-mudahan cocok juga gitu. Nah, ini sekarang saya cerita, biar Poppy cerita dulu lah, biar dia cerita dulu bagaimana dulu. Gimana kalau membangun hubungan ketika lagi lockdown kayak gini ya, atau lagi new Tahu kan normal, sis? Iya. jarak jauh. Ya, kalau Iya. misalnya jarak jauh kan, kalau zaman dahulu sama zaman sekarang kan udah beda ya. Kalau kami dulu itu kita sering telepon-teleponan. Kalau sekarang juga mungkin sekarang udah nggak zaman ya telepon, lebih banyak pakai WhatsApp atau texting kayak gitu. Lebih Nah, murah lagi, lebih murah. kurang pengorbanan. Jadi kalau misalnya zaman sekarang, kalau menurut saya sebenarnya mengenai cara komunikasinya itu nggak ada masalah. Tapi sebenarnya prinsipnya itu adalah pada kualitas. Jadi kalau misalnya kalian bisa eh, kirim teks ataupun kirim message gitu, terus dibalasnya cepat. Nah, itu salah satu. Sebentar, maksud Poppy itu, Tanda-tanda itu. ya, maksud Poppy itu kualitas itu begini, jangan cuman kirim teks, jangan cuman kirim message, tapi kirim wesel, kirim uang. Ya itu juga bisa sih. Iya, nanti saya Jadi kalau kasih misalnya, Tolong. kalau misalnya apa namanya dia ngebalas pesan singkatnya aja lama, kirim WhatsApp-nya dibaca tapi tidak dibalas. iya betul. Ah, Aduh, sudah 2 siapa centangnya, itu? udah 2 centang biru tapi Tanda-tanda. iya itu udah tanda-tanda. Karena kalau cowok memang ini kan ya, kalau memang suka sampai lautan dan apa tadi gunung pun Iya. diseberangi. Tabrak. Tabrak Iya. ya bro. Tapi kalau namanya cinta, tapi kemudian ada di sini teman-teman, balas message-nya pun sejam, atau besoknya baru dibales. Udah gitu dibalasnya cuma yes gitu doang, atau no, aduh, itu udah tanda-tanda gitu. Nah, ya. Nah, kalau seperti itu pun masih ditabrak nggak bro? Kalau sudah ada tanda-tanda kan tadi ada yang tanya tuh, menyerah nggak kan katanya maju tak gentar bro. Nggak Tapi menyerah. ternyata maju tak gentar ada batasannya nggak Iya, nih bro? jadi gini, nggak nyerah, tapi nggak sama orang yang sama, cari yang lain. Iya, karena sebenarnya walaupun kita di lockdown atau misalnya kita lagi ada new normal, tapi kan kita punya media sosial kan bisa kemana-mana. Nggak cuma misalnya kalau zaman kita dulu kan mesti terbang dulu baru bisa sampai Jogja. Tapi sekarang kita lewat handphone pun udah bisa sampai Amerika, Betul. udah bisa sampai Kanada, udah bisa sampai Malaysia. Jadi meski secara fisik kita nggak bisa ke sana, kita masih bisa terhubung melalui teknologi. Seperti sekarang Ya, tuh jadi Jakarta Medan. komunikasinya ya, Sis Popi ya. Komunikasi itu yang harus terus kita jaga kalau memang Betul. kita mau ke arah sana. Jadi harus dua belah pihak membangun komunikasi sehingga akhirnya benar-benar bisa jadi gitu ya, Bro ya. Betul, iya. Dan memang kiriman-kiriman, paket, perhatian, kemudian juga kejutan-kejutan itu penting. Karena kalau misalnya karena Sampai sekarang masih penting ya si Poppy ya? Masih penting, diharapkan penting, juga ya? penting ya, penting. Jadi gitu. Nah, perempuan, ini cerita dari laki-laki lah ya. Nanti kalau cerita mengenai perempuan biar Poppy cerita. Perempuan itu suka dikejutkan.
gitu, dar gitu, suka Nggak dikejut. kaget. Ini yang kaum single pria jadi belajar sesuatu nih. Iya, ini trik-triknya bisa dicatat ini, kejutan. Dikejutkan yang manis lah, yang manis, yang kejutan. Biasanya perempuan itu hadiah. It is not about the expensive thing, Betul. bukan mahalnya, tapi something that says that you remember. Sesuatu yang berkata, aku ingat kamu. Nah, ini begini. Waktu saya pulang itu, saya sadar betul kalau artis secantik dia ini Iya, pasti, artis. wis, ya kan, banyak yang ngejar gitu ya. Jadi kan itu disadvantage sama saya, kerugian karena saya jauh, sementara yang lain tuh lebih mungkin untuk bertemu dengan dia. Maka saya harus punya wakil di Jogja, kan begitu ya kan bro, ya kan Sis? Ya kan harus ada wakil yang selalu merepresentasikan saya bagi dia gitu. Jadi makanya saya itu buatnya wakilnya itu bukan manusia, tetapi itulah dia, perhatian tadi itu. Jadi saya datang pasti bawa oleh-oleh, saya kirimin barang, kemudian saya telepon, dan sehingga itu satu ketika di kamar kosnya Poppy ini, hampir semua barangnya itu dari saya. Jadi kalau dia tidur, Mission bantalnya dari accomplished. saya. Iya, jadi kalau dia marah pun agak susah, Sis. Jadi dia marah, dia ngambek, dia megang guling itu, megang bantal gitu, bantalnya dari saya. Dia pengen mandi, ya gayungnya pun Iya, dari saya. Nggak kayak gitu kali. So, ya, tapi yang Ini udah ngawur. maksudnya itu kita itu harus ya Ini jangan ada yang bilang nih bro, berarti sampai spray juga dikasih ya bro, semua kalau sisi perlu. kalau perlu. supaya Intinya itu Pokoknya kalau misalnya sampai sebegitu tidak menguntungkannya posisinya ya oke lah. Spray juga perlu. intinya Kasih habis ini udah berarti ongkosnya pacarannya. lo pacaran itu pemodal, itu Iya, intinya. jangan modalnya dari bapak aja ya, Iya. dari orang tua aja. Makanya nih, kalau buat yang mau nikah, yang cowok mesti kerja dulu. Betul. Iya, Nah, betul. ini, kalau satu mulut pun susah ngisinya, apalagi dua, Apalagi 3. apalagi Itu kami syarat 6. penting loh. Sebelum nikah, mesti yang cowok paling beda mesti harus bekerja. Karena Ya, kita kan ngerti, sesudah menikah, ya di situ nanti akan masuk masa penyesuaian. betul. Ya, dan waktu masa Betul. penyesuaian kadang-kadang ada gesekan, Betul. ada benturan, dan itu saja akan menguras energi, menguras Betul. perasaan, menguras pikiran segalanya dari kita. Kalau masih ditambah keuangannya goncang, nggak stabil, itu banyak pasangan itu crash, banyak pasangan gagal di tahun pertama karena bertubi-tubi sudah benturan, goncangan, masalah keuangan lagi. Iya, Betul, itu betul, sebabnya ya, betul. ternyata menikah itu bukan cuma perasaan mau nikah sekarang gitu. Betul, Iya, betul. betul. Butuh persiapan Betul untuk kita sekali. bisa punya pernikahan yang baik. Berarti Iya, cari jodoh main-main, betul Iya, ya, betul. Pastor ya? Iya. Cari jodoh kita bukan untuk main-main. Kita Betul. harus siap baik secara fisik, kita siap secara memang kalau dari pihak pria khususnya ya, karena tujuan kita untuk mencari jodoh akhirnya menikah. Betul. Nah, Sehingga ini- akhirnya memang dari sisi pekerjaan ready. Iya, Gimana, ini Bro? ini semua yang menyaksikan ini harus dengar ini dari Pak Jo sama Ibu Nita ini. Jadi tolong Waduh. tolong dulu kalau nggak bermodal, aduh tolonglah. Saya sebenarnya mau ngomong, cuman bahasa Medannya kasar banget, jadi nggak usah dibilang. Iya, betul. Intinya buat teman-teman yang cowok memang ini adalah sesuatu yang intinya tadi Pak Gideon sudah sampaikan sangat betul sekali. Nggak harus mahal, nggak harus berlebihan, tetapi Betul. bagaimanapun pihak wanita itu butuh untuk adanya perhatian.
Betul. Iya. Nah, dan masalah kita juga bukan hanya sekedar pacaran-pacaran putus ya, Bro. Kalau Betul. kita memang tujuannya serius untuk ke jenjang pernikahan, memang dari pihak pria harus siap. Nah, Karena setelah iya. menikah, ya harus memelihara keluarganya. Betul, cocok sekali itu sis. Itu perlu didengarkan sama semua. Tolong dengar gitu. Ada satu lagi ini, kalau kita ngasih sesuatu, uh, banyak orang, apa sih yang gua kasih sama pacar gua gitu ya? Apa sih yang gua kasih sama pacar gua? Apa sih yang gua kasih sama pacar gua? Oke, mungkin kalau kita lihat internet, kita lihat Google ya. Google bilang 7 hal yang paling disukai cewek. Nomor 1, berlian. Kata, waduh, udah apa? Belum apa. Belum apa-apa udah Iya, keok belum duluan. apa-apa udah keok duluan. Oke, berikut. Sampailah nomor 7,5. Itu pun karena ditambahkan coklat. Nah, itulah baru bisa kita beli. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kamu itu pacarannya sama Poppy atau sama Google gitu? Ya kan, kamu itu pacarannya sama Poppy, sama siapa pacar kamu itu, atau sama si Siri dari Apple. Nah, sekarang gini. Kalau memang kamu pacarannya sama pacar kamu, sama Poppy, sama siapapun, then you should know what he is up to or she is up to. Kamu harus tahu apa yang dia suka. Disitulah gunanya komunikasi. Ya, well, kadang-kala kita itu kita kasih surprise sesuatu yang dia suka. Kadang-kadang yang kita suka juga boleh. Tetapi intinya itu, ya kalau dari saya intinya itu tujuannya itu adalah untuk komunikasi yang lebih baik, menunjukkan perhatian, memberikan satu kenyamanan. Kalau kamu itu sama saya, kamu itu diperhatikan, itulah dia. Kalau dari pihak laki-laki. Gitu. Justru tadi kita itu sebenarnya ya Bro, ini sudah mulai mengarah ya. Dari yang jasmaninya kita persiapkan. Lalu kalau secara jiwa, ternyata kita butuh adanya kecocokan. Betul. Iya. Bisa berbeda, tapi ada kecocokan. Iya. Komunikasi nyambung kan? Kalau Iya, komunikasi kita nggak nyambung, gimana bisa lanjut? Iya, benar. Nah, sekarang kita dari yang jasmani, kita ke jiwa ya Bro ya. Terus bagaimana, ini banyak juga yang tanya Bro. Katakan kalau secara jasmaninya kece nih, keren nih, ganteng nih, cakep nih. Secara jiwa mungkin ngobrol masih nyambung Bro. Ini penting disampaikan. Nah, Terus. Iya. Terus setelah itu pertanyaannya sekarang kita masuk juga, apakah pacaran itu hanya melulu soal jasmani dan jiwa Bro? Atau justru esensi utama yang membuat kita ini bisa jadi satu, kan pacaran bukan hanya untuk menikah saja ya Bro, tetapi until that do us part. Iya. Itu janji kita di hadapan Tuhan dan jemaat ya Bro ya. Betul. Nah, karena until that do us part harus ada sisi rohaninya. Iya, penting sekali. Nah, itulah tadi yang pertama tadi itu. Kita perlu sama-sama, tidak sekedar sama-sama Kristen misalnya kayak gitu. Tapi kita juga harus lihat dia punya nggak dasar yang kuat di dalam hatinya untuk bisa membangun rumah tangga itu sama-sama. Dia punya pandangan yang sama nggak? Karena kalaupun cuma Kristen di KTP aja itu bukan Kristen, karena Kristen itu seharusnya itu adalah pengikut Kristus. Jadi dia punya role model, dia punya panutan, itu adalah bagaimana Kristus itu gitu. Jadi jadi kalaupun misalnya, jadi kita sangat-sangat mendorong kalau misalnya ada satu orang anak Tuhan yang dianya suka sama ada misalnya jiwa baru, jangan langsung dipacarin, tapi lihat dulu pertumbuhan rohaninya. Karena kalau misalnya dipacarin dulu, udah keburu suka nih ya, udah keburu cinta. Firman Tuhan mengatakan cinta itu kuat bagaikan maut. Nah, maut itu kan kita nggak bisa atur gitu ya. Kita nggak bisa, nih 20 juta nih, kamu jangan matiin saya sekarang, nggak bisa. Sama kayak cinta ini kuat dianya. Jadi daripada kita jatuh cinta duluan, kita lihat dulu dia sepadan nggak sama kita.
gitu. Rohaninya sepadan nggak? Karena kalau nanti kita udah melayani, sementara dia masih jauh baru, melayani ini kan take sometimes gitu. Dan kita itu bertemu dengan banyak orang. Jangan nanti ketika kita pelayanan, kita yang sama saudara seiman nanti jadi bahan cemburuan. Atau ketika kita bersama dengan saudara seiman, ketika kita melayani, dia merasa tidak diperhatikan. Karena dia tidak mengerti yang kita tahu bahwa ketika kita memberikan waktu sama Tuhan, itu adalah korban kita dan tanda kita mengasihi Tuhan. Sementara jiwa baru ini belum mengerti gitu, sampai sedalam itu. Jadi itulah perlunya kalau kita itu tidak sekedar KTP Kristen. Tadi yang pertama kan kita perlu tahu dia itu cinta Tuhan Yesus atau enggak. Tidak sekedar dia Kristen, tapi dia itu pertumbuhan rohaninya itu udah seberapa, supaya nanti ke depannya kita bisa jalan sama-sama dari situ. Iya, betul sekali. Jadi pacaran itu bukan hanya sekedar soal umur ya, Iya, Sis Poppy, Bro betul. Gideon, bukan hanya sekedar umur jasmani, Pak Jo. Jadi Betul. ternyata pacaran itu kedewasaan rohaninya Betul. itu juga harus Betul. ditata. Betul. Kalau belum dewasa rohani, biar dia umur sudah kepala 3, kepala 4. Betul. Nah, ternyata sama-sama harus bertumbuh di dalam rohnya dulu juga ya, Bro Gideon. Betul. Dan juga kalau boleh saya tambahkan, ya, salah satu dasar yang penting di dalam memilih pasangan hidup itu adalah visi yang sama. Ya. Betul. Karena Alkitab ngomong gimana dua orang mau jalan bersama kalau berbeda arahnya, Betul. tujuannya. Betul. Ya, jadi kalau kita misalnya menikah, ya, yang membuat kita bisa jangka panjang, karena pernikahan kita kan maunya long term, Iya, betul. sampai maut memisahkan kita. Ya. Ya, itu dalam jangka belasan puluhan tahun itu pasti ada banyak hal terjadi. Pasti ada tantangan, ada masalah, ada perbedaan, ada macam-macam. Dan buat saya salah satu yang sangat penting untuk menjaga, ini pengalaman saya sama Sis Nita nih, gitu. Menjaga kami bisa tetap bersama, ngalami apapun, adalah karena kita sama-sama punya visi ilahi yang dari Tuhan. Amen. Betul. Kalau suami istri punya visi yang sama, ya, maka dalam perjalanan ketika mengalami ada perbedaan, ada nggak enakan, ada ini dan itu, tapi selama visinya masih tetap sama, seringkali kita bisa, ya oke lah, oke, ya sudah, oke, ini itu dan lain sebagainya. Yang penting kita tetap berjalan menuju visi. Tapi kalau suami istri visinya berbeda, ya, maka goncangan sedikit, perbedaan sedikit nanti akan kita bisa jadikan alasan untuk ya sudah ngapain lanjut, kalau gitu cara yang jangan cinta lagi. Karena kadang-kadang banyak orang ngambil keputusan untuk jadian, ini kan banyak anak muda mau pacaran, jadian, terus kemudian lanjut nikah, ya ditanya kenapa? Ya karena dia lucu sih, karena dia cantik sih, karena dia baik sih. Pertanyaannya, ya, kalau alasan-alasan kita karena itu, gimana kalau nanti dia sudah nggak lucu kayak dulu lagi? Iya. Gimana kalau dia, perasaan kita nggak ngerasa dia sebaik dulu lagi? Lagi pun ada yang ngomong, dulu kayaknya baik kok sekarang nggak baik lagi. Gitu. Terus gimana kalau udah nggak baik lagi, kalau udah nggak lucu lagi, kalau sudah nggak seganteng dulu lagi, ya tadi kayak Bro ngomong rambutnya dulu waktu dulu sama sekarang sudah berbeda, ya karena things happen. Yes, Kalau jadiannya kita, pacarannya dan menikahnya kita hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu, maka ketika perubahan terjadi, ya sangat mudah hubungan kita tergelincir. Sangat mudah hubungan pacaran atau pernikahan itu kandas. Jadi penting sekali nih buat teman-teman ya, buat saudara semua yang ikuti. Nah ini ya, masalahnya, punya visi yang dari masalahnya Pak Jo, nggak berasa kita ini udah 1 jam loh. Oh iya, udah hampir 1 jam. Berarti minggu depan harus lagi, Bro. Rasanya harus ada sesi 2, Pak Jo. Sesi 2. Iya. Apakah masih mau ini? Sesi 2. Kopi nih. Nah, nanti ada sesi 2, berarti teman-teman gini ya. Kalau sudah ngobrol yang seperti ini 1 jam nggak cukup ya Bro ternyata. Iya, betul.
Tapi So, tadi kita sudah ada banyak hal ya Bro ya yang kita pelajari hari ini ya. iya, Yang kita pelajari tadi dimulai dari Bro Gideon, harus dimulai dari doa. iya, Juga ada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ini yang bisa mensupport kita. Mereka yes, orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang juga dari Tuhan. Lalu dari situ kita juga berbicara lanjut lagi secara jiwa, bagaimana harus ada perhatian, secara ketertarikan, komunikasi ya bro, harus nyambung betul, juga. Nah, betul. yang terakhir ini kita berbicara dari sisi rohani. Betul. Nah, Iya. kita harus Nanti dewasa yang rohani. iya, Ya, bro. nanti sesi duanya ini minggu depan toh bro, Nah, tembak langsung. Ini masih ada banyak pertanyaan sebenarnya. Iya, banyak Iya, banget. Ya, ini ada yang tanya gimana ngertinya dia jodoh dari Tuhan atau bukan. Terus, oh terus ini, kalau dia kece tapi nggak punya penghasilan, lanjut apa eh, enggak? tadi sudah terjawab ya. Oh, penting. Sudah terjawab ya. Kalau orangnya oke, tapi ortunya nggak oke, terus gimana? Nah, Ah, kita belum masuk ke situ ya tadi ya. Terus orangnya kece, tapi nggak mau pelayanan, lanjut nggak? Terus orangnya kadang baik, tapi misalnya kadang suka ngebully. Apakah dia bisa berubah ke depan nanti apa tidak? oke. Wah, Terus boleh nggak nih doain jodoh lebih dari satu, boleh nggak? Ini nggak mau gagal ini sepertinya ya. Apa kata satu tumbuh 1000 ya. iya, syaratnya banyak. Waduh, pertanyaannya banyak sekali. Iya. Memang sepertinya kalau melihat responnya ini, kita melihat ada hampir 500 orang ini yang udah yang saat ini sedang bergabung sama kita. Kelihatannya sesinya sangat menarik dan sangat memberkati. Kita udah Mau lanjut minggu depan apa langsung hajar? langsung ini, sekarang terserah ini, sama bro, terserah yang gimana. kedua. Kita Terserah kan ini harus Terserah bro. Ini teman-teman yang mau lanjut, jempolnya keluar, di like dulu. Kalau Iya. teman-teman boleh juga. itu love-nya sudah semua keluar. Wah, semua udah keluar luar biasa. langsung semua ya keluar Iya, ya. langsung semua nggak berhenti. Oke, boleh. Kita Kita lanjut tambah lagi. waktu Kita lagi tambah kalau waktu Pak Jo lagi. dan Ibu Nita tidak Bisa. keberatan atau ini bisa. Boleh? Boleh. Jadi Oke. bro, kita kayak tadi terus Iya. kita request masuk dulu ya. Oke, Ya, oke. kita cut dulu, nanti kita masuk lagi sekali lagi. Oke, bro, see you sebentar lagi ya. Jadi saudara-saudari, kita akan sambung sesi yang kedua. Kita matikan dulu sesi yang ini. Terima kasih sudah joining, dan jangan lupa joining lagi di sesi yang kedua. Kita akan jawab banyak pertanyaan saudara-saudari sekalian. God bless you and see you sebentar lagi.